Saya berani jamin 95%, Bapak Ibu. 95%, saya berani jamin. Dan saya berani pastikan itu. 95% petani di Indonesia, termasuk kita yang berdiskusi hari ini, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, 95% tidak tahu apa itu urea. Bapak Ibu mau marah silahkan, mau komplain, mau protes, mau bilang saya tengil silahkan, mau bilang saya ini ngomong cepat-cepat asal-asalan, bacotnya besar, monggo silahkan, gak apa-apa. Saya cuma kasih tahu fakta. Sekarang Bapak Ibu akan mengatakan saya ini petani senior, saya ini petani sudah 20 tahun, 30 tahun, bapak saya petani, kakek saya petani, sampai saya petani. Kakek saya pakai urea, bapak saya pakai urea, termasuk saya juga pakai urea. Sekarang Anda bilang saya tidak paham urea. Bagaimana bisa Anda bilang begitu? Sekarang saya tanya deh untuk Anda, urea itu kandungannya apa? Urea itu isinya apa? Di dalam pupuk urea yang sering Anda pakai dari generasi ke generasi, bahkan mungkin baru tadi pagi Anda pakai urea di lahan, saya mau tanya, kandungannya apa urea itu? Itu yang pertama. Kandungannya apa? Bisa Anda jawab? Saya pakai urea, kandungannya apa? Urea ini punya apa? Di dalam urea itu ada apa? Bisa jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda memberikan urea pada tanaman Anda, padi kayak jagung, kayak tomat, terong, bebas. Setelah Anda kasih urea ke lahan perkebunan Anda atau pertanian Anda, sawah Anda, menurut Anda urea yang Anda berikan itu, cara tanaman itu makan urea seperti apa? Yang tanaman lihat ketika Anda memberikan urea, yang dilihat apa? Menurut Anda, jawabannya apa? Yang pertama tadi saya sudah tanyakan, kandungannya apa? Yang kedua, tanaman bagaimana dia memakan urea? Dan yang ketiga, bagaimana reaksi urea terhadap tanaman? Jadi tanaman makan bagaimana reaksinya? Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi ketika dia melihat dan memakan urea? Kemudian terjadi reaksi apa dalam tubuhnya dia? Tentu saja Bapak Ibu tidak bisa menjawab itu. Itu yang tadi saya bilang. Jadi Anda mau bilang saya ini tengil, mau bilang saya ini bacotnya besar, ngomongnya besar, saya ngomong fakta. 3 pertanyaan saya itu cuma 5% mungkin yang bisa menjawab. 95% tidak bisa. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama. Sehingga nanti kalau ada orang yang menanyakan kepada Anda apa itu urea, Anda menjelaskan dia selayaknya profesor menjelaskan pada mahasiswa. Karena Anda sebagai petani, Anda sudah paham lebih tinggi daripada profesor. Dan hari ini saya akan membuat Anda semua secerdas profesor dalam mengenal dan menjelaskan kepada orang-orang apa itu urea. Dan langsung saja kita belajar apa itu urea. Nah, langsung saja kita mulai Bapak Ibu semuanya. Kita bahas tentang urea ya. Apa sih urea itu? Ya, apa sih urea itu? Kandungannya apa sih? Isinya apa sih? Reaksinya gimana sih? Urea yang Bapak Ibu dapat dari subsidi pemerintah maupun urea yang Bapak Ibu beli di toko pertanian, termasuk NPK yang Bapak Ibu beli itu yang ada kandungan nitrogennya atau ada kandungan ureanya. Urea itu Bapak Ibu terbentuk dari 2 bahan saja. Atau bahan baku pembentuk urea itu cuma 2. Yang pertama amoniak. Ya, yang kedua karbon dioksida. Cuma 2 bahan ini saja untuk membuat urea. Urea yang kita beli itu Pak, yang dapat subsidi itu, iya. Yang karung putih itu Pak, iya. Yang urea petro itu ya Pak, iya. Bahan bakunya cuma 2, amoniak sama karbon dioksida, udah titik. Karbon dioksida ini kan gampang, diambil di udara, diambil di alam juga ada, gratis ini. Bahkan di udara seperti saya kipas-kipas ini, nah saya kipas-kipas, udara ini karbon dioksida. Nah, tetapi amoniak ini yang harus ditambang Bapak Ibu, harus digali. Cara mendapatkan amoniak bagaimana? Tahap 1 ya, penambangan. Kita harus menambang ya, perusahaan pupuk urea harus menambang gas yang disebut dengan gas alam ya. Gas alam. Ini yang harus ditambang. Kenapa? Ada hubungan apa Pak? Menambang gas alam, mengambil gas alam untuk bisa mendapatkan amoniak. Karena amoniak ini terbentuk dari gas alam. Bahan bakunya gas alam ya. Jadi bahan baku urea adalah amoniak, bahan baku amoniak adalah gas alam. Jadi gas alam inilah yang harus diambil duluan. Setelah ditambang gas alam, apa yang didapat? Gas alam itu masih mengandung kotoran. Kotoran. Gas alam ini tidak bersih, tidak murni, dia masih ada kotorannya. Kotoran dari gas alam itu apa, Pak? Partikel padat. Partikel padat, ya. Apalagi Pak kotoran dari gas alam? Yang kedua, hidrogen ada di situ. Atau H, ya. Apalagi yang ada di situ? Karbon dioksida ada. Dioksida, CO2. Apalagi Pak yang ada di situ? Ada sulfurnya, belerangnya. Ya, dan masih banyak yang lain. Ini kotorannya dari gas alam itu. Jadi gas alam yang diambil itu kotorannya sebanyak ini, ya, dan masih banyak kotoran yang lain. Kemudian gas alam ini harus dimurnikan atau dibersihkan. Dari mana Pak ya? Dari kotoran-kotoran ini, ya. Partikel padat dibuang, hidrogen dibuang, karbon dioksida dihapus, sulfur juga dibersihkan. Sehingga apa? Sehingga nanti tahap 2 itu yang kita dapat gas alam murni. Nah, sudah dapat nih gas alam murni. Setelah gas alam murni sudah kita dapat, kita masuk kepada tahap 3, yaitu pencampuran gas alam ini, dengan udara. Nah, gas alam ditabrakkan lagi dengan udara? Ya, gas alam dicampurkan lagi dengan udara. Supaya apa gas alam yang murni ini dicampurkan lagi dengan udara? Supaya gas alam ini ketika bercampur dengan udara menghasilkan yang namanya nitrogen dan hidrogen. Ya, atau N dan H. Sehingga bisa menghasilkan ini Bapak Ibu. Makanya harus dicampur atau ditabrakkan dengan udara. Nah, setelah ditabrakkan dengan udara gas alam murni ini, maka terbentuklah nitrogen dan hidrogen. Tetapi nitrogen dan hidrogen yang terbentuk dari pencampuran gas alam murni dan udara ini masih membawa kotoran lagi. Kotoran mereka berdua ini apa? Masing-masing membawa karbon dan juga karbon dioksida. Jadi hidrogen yang tercipta ini maupun nitrogen yang tercipta ini masih ada kotorannya, yaitu karbon dan karbon dioksida. Jadi apa yang harus dilakukan Pak? Dimurnikan lagi, dibersihkan lagi. Nitrogen dari karbon dan karbon dioksida maupun hidrogen dibersihkan dari karbon dan karbon dioksida. Supaya dapat apa Pak? Supaya dapat tahap keempat ya, nitrogen dan hidrogen murni. Nah, nitrogen dan hidrogen murni inilah yang kita sebut dengan amoniak. Nah,
Amoniak itu adalah hidrogen dan nitrogen murni yang tidak mengandung apa-apa lagi. Ya, amoniak inilah Bapak Ibu, yang ini bahan baku ini. Berarti yang kita butuhkan sekarang hanya karbon dioksida saja. Dan karbon dioksida itu apa? Dapat secara gratis ya. Diambil saja di udara, diambil saja di alam. Sudah ada karbon dioksida melayang-layang. Tinggal langsung dibuat urea saja. Nah, sekarang amoniak ini sudah dapat, karbon dioksida tinggal diambil. Berarti sekarang proses pembuatan pupuk urea. Nah, kita masuk di tahap 5 ya, pembuatan pupuk urea. Nitrogen dan hidrogen ini yang sudah disebut amoniak atau NH3, kemudian dicampurkan dengan karbon dioksida. Nah ini, untuk membentuk urea. Setelah itu Bapak Ibu, ketika amoniak ini dicampur dengan karbon dioksida, maka kedua ini akan membentuk atau menghasilkan zat yang disebut dengan karbamat. Jadi kalau ini Bapak Ibu mau sebut urea itu karbamat, benar. Urea itu karbamat. Tetapi karbamat ini tidak bisa dijual langsung Bapak Ibu. Dia harus dicairkan dulu ya. Dicairkan dulu karbamat ini, dimasukkan ke dalam apa? Mesin reaktor. Untuk menghasilkan apa? Karbamat cair. Nah, sudah dapat nih urea cair ini. Setelah ini kan gak mungkin urea dijual secara cair, makanya urea harus dibuat kristalisasi atau dibuat kristal menjadi batu-batuan urea atau dibekukan, ya, dibuat padat. Bentuk cair dibuat padat. Nah, urea bentuk berantakan nih, karbamat padat ini, ya, karbamat padat. Setelah itu ini kan gak mungkin dijual juga seperti ini, bentuknya seperti ini. Dibuatlah atau dikecilkan lagi menjadi partikel-partikel kecil yang disebut dengan priling. Sehingga nanti urea yang kecil-kecil itu keluar dari mesin itu, yang kemudian bisa didistribusikan, yang Bapak Ibu beli sebagai urea petro, ya, sebagai urea yang dapat subsidi dari pemerintah dan lain sebagainya, urea mahkota dan lain sebagainya, ya, didapat bentuk-bentuk butiran seperti ini atau priling seperti ini. Nah, inilah urea. Nah, otomatis urea ini adalah karbamat, ya, dan karbamat ini adalah NH3 plus karbon dioksida. Berarti secara tidak langsung kalau kita kasih urea ke tanaman, ya, kasih urea ke tanaman, berarti tanaman ini mendapatkan amoniak dan juga karbon dioksida. Jadi yang kita berikan urea pada tanaman, tanaman lihat dia mendapatkan amoniak dan karbon dioksida. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, apakah tanaman makan amoniak dan karbon dioksida? Beberapa tanaman ya, seperti padi, langsung dimakan amoniak ini. Tetapi untuk jenis tanaman yang lain, cabai, tomat, terong, kelapa dan lain sebagainya, tidak mungkin makan ini, amoniak ini. Yang mereka makan minimal amonium, ya, atau misalnya yang lebih enak lagi makanannya adalah nitrat. Nah, ini lebih enak lagi makanannya. Amonium ini sudah bisa dimakan oleh tanaman. Apalagi kalau nitrat lebih enak lagi. Ini daging ayam atau rendang ini, ya. Dia akan pilih yang ini, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tanaman kita tidak memakan amoniak atau karbon dioksida, tetapi yang dia makan amonium atau nitrat. Nah, caranya gini. Di dalam tanah, ya, ini tanah ya. Tanah, ya. Kemudian ini ada bakteri, ini ada jamur, ini ada alga, kemudian ini ada tanaman. Ya, ini ada tanaman kita yang bertumbuh. Ini tanah. Di dalam tanaman ini, tanaman yang kita tanam, tanaman apa saja? Mereka itu memiliki enzim yang disebut dengan urease. Enzim urease. Tanaman memiliki enzim urease. Tanah juga memiliki enzim urease. Bakteri juga memiliki enzim urease. Jamur juga memiliki enzim urease. Alga juga memiliki enzim urease, ya. Memiliki enzim urease. Jamur, bakteri, alga, tanah ini sendiri maupun tanaman, semua ini memiliki enzim urease tadi. Ketika urea ini kita berikan kepada tanaman kita, ke lahan kita dalam bentuk amoniak NH3 plus karbon dioksida CO2, maka enzim urease ini pada tanaman, enzim eurase ini pada tanah, enzim eurase ini pada bakteri, jamur maupun alga akan menghidrolisis atau merombak NH3 ini dan karbon dioksida ini untuk dipecah. Karena apa? Karena yang masuk di sini adalah karbamat padat, pril. Jadi urea itu adalah karbamat pril. Pril ini butiran ya. Adalah karbamat dalam bentuk butiran. Nah, karena karbamat ini tadi kita sudah belajar dia diciptakan dari NH3 dan karbon dioksida, maka karbon dioksida dan NH3 ini harus dipisahkan, tidak boleh disatukan. Kalau mereka menyatu jadinya karbamat kan. Nah, mereka ini harus dipisahkan. Makanya enzim urease yang dalam tubuh tanaman, di tanah maupun jamur, bakteri dan alga ini yang memisahkan NH3 dengan karbon dioksida. Jadi ketika karbamat ini masuk, mereka lihat oh, ternyata ada NH3 plus karbon dioksida, tetapi masih terikat ini dalam bentuk karbamat. Gimana caranya? Yang kita butuhkan ini loh, yang kita butuhkan NH3 ini loh. Ini bahan baku yang kita butuhkan loh. Tanaman butuh ini loh. Ini nggak perlu. Jadi gimana caranya? Dia pisahkan, ya, dia pecahkan. Sehingga apa? Sehingga NH3 atau amoniak sendiri dan karbon dioksida terpecah sendiri. Supaya nanti apa? Supaya ini bisa dinitrifikasi menjadi amonium atau nitrat. Nah, enzim urease ini pada tubuh tanaman ini yang nanti akan memecahkan karbon dioksida dan juga NH3 ini. Sehingga apa? Sehingga nanti enzim ini merombak amoniak ini menjadi apa? Menjadi NH4 atau amonium. Ya, menjadi apa lagi? Menjadi nitrat. Nah, tanah ini sendiri pun ada enzim ureasenya. Dia juga akan merombak NH3 ini menjadi amonium dan juga menjadi nitrat. Bakteri dan jamur dalam tanah juga punya enzim urease ini yang juga akan bertugas merombak NH3 ini menjadi NH4 atau NO3- atau nitrat.
Sehingga apa? Sehingga tanaman ini bisa memakan amonium atau nitrat. Walaupun yang dikasih adalah karbamat dalam bentuk NH3, amoniak plus karbon dioksida. Reaksi ini berapa lama, Pak? Kalau kita kasih karbamat, pril atau urea ke dalam tanah ini, reaksinya yang diurai oleh enzim urease pada tumbuhan, pada tanah itu sendiri, jamur bakteri dan alga berapa lama? 2-3 hari. Ketika kasih urea hari Senin, karbamat dikasih hari Senin, hari Rabu atau Kamis sudah berubah menjadi amonium di dalam tanah. Ya, sudah berubah jadi amonium. Kemudian yang lain akan merombak dia menjadi nitrat lagi untuk dimakan lagi oleh tanaman. Makanya kalau kita kasih urea 5-7 hari itu sudah nampak perubahannya, sudah nampak. Loh, kok bisa nampak Pak secepat itu? Padahal yang kita kasih amoniak atau karbamat. Ya, kenapa dia bisa nampak seperti itu? Ya karena proses hidrolisis oleh enzim-enzim ini. Kalau misalnya di dalam tanah kita tidak ada mikroorganismenya seperti jamur, alga, bakteri dan lain sebagainya. Apakah karbamat yang atau urea yang kita masukkan dalam bentuk amoniak ini dan karbon dioksida ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau bisa dipakai oleh tanaman? Bisa. Orang tanah ini saja mengandung enzim itu. Tanaman ini juga, tanaman kita mengandung enzim itu. Bahkan kalau di tanah pun tidak ada enzim urease tadi, di dalam tubuh tanaman pun masih ada. Jadi masih ada enzim dalam tubuh tanaman kita juga. Walaupun di tanah itu tidak ada bakteri dan jamurnya. Walaupun tidak tanam di tanah, dia tetap bisa merubah karena si tanaman ini memiliki enzim ini. Makanya kalau orang bilang kalau kita kasih urea terus menerus kita kasih, maka tanah kita pH-nya akan down, akan asam. Kenapa demikian? Ya karena proses ini, perombakan ini dari amoniak menjadi amonium menjadi nitrat ya. Perombakan ini menghasilkan asam, makanya pH tanah kita asam. Kenapa kasih urea ke lahan tanah makin asam? Ya ceritanya seperti ini. Karbamat yang masuk dalam bentuk NH3 plus karbon dioksida dirombak menjadi NH4, dirombak menjadi nitrat atau NO3 ya. Nitrit dulu ya, NO2 ya, baru nitrat. Menyebabkan tanah kita asam. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah paham ini, nanti ada hubungannya dengan ini ya. Misalnya saya kasih contoh apa ya, pupuk apa ya, misalnya contohnya ya yang mengandung 3 ini ya, pupuk apa ya, Merauke lah, Merauke Profit hijau. Bapak Ibu tahu ya Merauke Profit hijau. Kalau nggak Merauke Profit hijau ini deh, Bapak Ibu tahu Gromor pupuk NPK Amerika itu yang warna biru putih itu, tahu ya Gromor atau Merauke Profit hijau ya. Merauke Profit hijau maupun Gromor ini kan ada NPK-nya ya. Gromor itu kalau nggak salah 30% untuk apa namanya, untuk nitrogennya. Ini fosfornya mungkin 10% dan kaliumnya. Profit Maxi ini Profit hijau ini NPK-nya dia punya 27. Kalau nggak salah, nanti salah dikoreksi ya. Fosfornya sekitar 18 dan kaliumnya 9. Nah, pada pupuk Profit hijau Merauke dan pada pupuk Gromor Amerika itu, NPK itu, Profit hijau ini punya nitrogen 27%, sedangkan Gromor memiliki nitrogen N-nya 30%. Nah, 30% dan 27% pada kedua pupuk ini Bapak Ibu terdiri dari 3 macam N. N1, N2, N3. Nah, ini sama, N1, N2, N3. Ada 3 macam N di sini, ada 3 macam nitrogen di sini. Misalnya Profit hijau ya, N-nya di sini ini ada sekitar 2, sekian persen nitrat ya. Kemudian 3% lebih ya, amonium. Kemudian sekitar berapa ya ini ya? Sekitar 20-an persen lah ya. Sekitar 20-an persen atau 19% saya lupa. Urea. Ya. Sama pupuk Gromor Amerika itu juga sama, NPK Amerika itu ya. Dia punya 2, berapa persen nitrat, kemudian punya 3, berapa persen amonium dan juga punya 20-an persen urea. Nah, kalau Bapak Ibu baca pupuk seperti ini bingung nggak? Baca pupuk N-nya Profit hijau N-nya 27%. Di mana N ini terdiri dari nitrat, amonium, dan juga urea. Bingung nggak? Ya bingung kan kalau Bapak Ibu tidak tahu pemahaman seperti ini yang tadi baru kita belajar ini, pembuatan urea. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ilmu dasar ini, bagaimana Bapak Ibu bisa, kalau ini bisa Bapak Ibu, oh ternyata Profit hijau itu, Merauke itu 27%, ternyata nitratnya cuma 2, sekian persen. Oh ternyata amoniumnya cuma 3, sekian persen. Lah ini apa Pak? 20-an persen ini urea. Apakah urea ini masuk di dalam pupuk Profit ini juga, Profit hijau juga? Apakah dalam pembuatan Gromor itu ada urea juga yang ditambah, kemudian ada nitrat yang ditambah atau amonium yang ditambah? Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Ketika Bapak Ibu baca 2% nitrat, 3% amonium, dan 20-an persen urea, Bapak Ibu sudah tahu. Berarti ini yang dimaksudkan 20-an persen pada Profit hijau maupun Gromor adalah karbamat. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu urea? Isi dari urea itu apa? Ya. Bagaimana penyerapannya terhadap tanaman? Ya, bagaimana reaksinya terhadap tanaman? Kalau ada pupuk yang N-nya dalam bentuk nitrat, N-nya dalam bentuk amonium, N-nya dalam bentuk urea, Bapak Ibu sudah bisa menjawab ini semua. Ya, Bapak Ibu ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk diskusi kita hari ini. Kenapa saya bahas urea ini hari ini? Karena besok Bapak Ibu kita akan masuk pada pemupukan, ya, pemupukan sayuran, daun, ya, di mana usia tanaman itu hanya sampai fase vegetatif, tidak sampai generatif.
Ya, pupuk apakah yang akan kita gunakan untuk hanya fase vegetatif saja? Misalnya kangkung. Emang Bapak Ibu mau panen kangkung tunggu sampai dia berbunga? Bayam. Emangnya Bapak Ibu mau panen bayam sampai dia berbunga sebanyak itu? Sawi. Emangnya mau tunggu sampai dia berbunga? Tentu saja kan tidak. Bapak Ibu menanam sayuran untuk yang nanti mau dipanen adalah di fase vegetatifnya, ya, di fase vegetatif, bukan fase generatifnya. Nah, pupuk apa kayak yang nanti akan kita pakai besok? Dari sekian banyak pupuk vegetatif untuk tanaman, nanti saya pilihkan buat Bapak Ibu satu saja pupuk. Racik Pak, tidak perlu racik orang satu saja pupuk. Tidak perlu sampai 2 atau 3 atau 4 pupuk kita racik, kita hitung, tidak perlu. Untuk masa vegetatif yang panennya cuma 25 hari, 24 hari, kita panen, kita makan, kita jual, cukup satu pupuk saja. Pak, satu pupuk ini bisa N, P, K, magnesium, sulfur, kalsium, mikro-mikronya ada satu pupuk ini. Cukup satu pupuk saja. Dan saya akan pilihkan untuk Bapak Ibu yang terbaik dan yang pasti murah. Ya, mudah dijangkau, murah dan terbaik ya. Untuk besok kita masuk di pupuk sayur-sayuran. Jadi Bapak Ibu kalau menanam sayur nggak perlu baca referensi, dengar ini itu, harus beli ini, harus tambah ini, harus dicampur ini, nggak usah. Nanti besok saya kasih tahu Bapak Ibu. Satu pupuk saja sudah cukup. Dari tanam sampai panen sampai jual, hasilnya nggak akan kalah ya. Oke Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan diskusi selanjutnya. Terima kasih untuk waktu luang Anda yang sudah Anda korbankan untuk kita bisa belajar bersama. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.